Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faya hadratal mukarramin, sahabat-sahabat yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ayat 26. Ayat 26 Surah Al-Baqarah. Dibaca yang bagus, yang dengung didengungkan, yang panjang dipanjangkan, nafas enggak kuat berhenti dulu. Mari kita mulai baca yang khusyuk. Ya, kalau di majelis Quran enggak boleh kita sambil-sambilan, sambil ngobrol, sambil main-main, enggak boleh. Karena seperti orang tidak menghargai Allah, ya, karena kalam Allah sedang dibacakan. Rahmat paling cepat ya, sampai kepada manusia. Rahmat Allah yang cepat sampai kepada umat manusia adalah mendengarkan Al-Quran dibacakan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibaca, dengarkan, simak dengan penuh perhatian, maka pasti, kata Allah, kalian akan dirahmati. Jadi kalau pengen dapat rahmat yang cepat, maka dengarkan Al-Quran. Mendengarkan saja itu sudah dapat rahmat, apalagi membacanya sendiri, apalagi mengerti maknanya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى
Kalau berhenti 2. Tsumma stawa. Tsumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Ayat 26. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, Allah tidak malu, ayyadriba masalamma, bahwa beliau atau Allah membuat perumpamaan semisal nyamuk. Nyamuk itu kan kecil atau lebih kecil dari nyamuk. Fama fauqaha. Ketika orang disuruh membuat patung, bisa membuat contoh seperti manusia, bisa kan, besar gitu. Coba buatin patung nyamuk, buatin patung semut, mumet kan yang buat ya. Kalau patung manusia masih bisa. Ketika ditantang Allah, coba buatin patung aja yang nggak hidup, patung nyamuk, patung virus, tambah nggak bisa lagi. Patung bakteri. Nah, ada yang lebih kecil lagi. Kalau dalam hadis Nabi, manusia itu ibaratnya adalah seperti lalat, kecuali orang yang belajar dan mengajar. Imam Ghazali ya, bukan hadis nih kayaknya. Manusia itu jangan sampai seperti lalat. Siapa? Maksudnya begini gambarannya. Lalat itu kan hanya senang-senang saja. Makan, minum, tidur, BAB, senang-senang aja itu lalat tuh, ya kan? Makan, minum, tidur, BAB, main, nggak ada artinya hidup di dunia ini. Jadi seakan-akan seperti nyamuk itu, ba'udah. Nah, supaya nggak seperti nyamuk, maka manusia itu belajar atau mengajar. 2 itulah yang tidak seperti nyamuk, serangga. Ya, itulah bedanya manusia yang menggunakan akalnya untuk thalabul ilmi, untuk mengajar, menjadi orang alim. Pilihannya 2, alim atau muta'alim. Jadi orang alim atau orang santri yang belajar. Ternyata nyamuk itu kalau dibesarin itu kayak gajah besarnya, bentuknya kayak gajah. Jadi nyamuk itu gajah kecil, ada belalainya. Jadi dengan hal yang remeh saja manusia nggak bisa menciptakan seperti nyamuk, nggak bisa. Kemudian Raja Namrud ya, musuhnya Nabi Ibrahim, matinya dengan nyamuk. Nah, mati dengan nyamuk. Orang hebat, raja kok matinya dengan nyamuk. Jadi yang mereka sembah, patung berhala, nggak bisa dia mukul nyamuk, bisa nggak? Berhala dienceloki nyamuk, dienceloki itu apa? Dihinggapi nyamuk, nggak bisa mukul dia. Berarti kan lemah banget.
sama nyamuk saja kalah, kok disembah, kan keliru. Itu zaman dulu jahiliyah. Banyak yang nyembah patung. Sebelum Rasulullah lahir di Mekah, itu Ka'bah itu isinya berhala. Banyak berhala, 300 lebih. Ketika Nabi lahir, pada tumbang sendiri. Ketika Nabi lahir 12 Rabiul Awal, pada berjatuhan. Nah, itu pertanda. Itu kehebatan Rasulullah. Baru bayinya saja sudah, api pun mati. Api yang tahun-tahunan disembah orang Majusi, nggak pernah mati, nggak pernah padam. Nabi lahir itu padam. Nah, itu Rasulullah. Dukun-dukun pada takut. Nah, peramal-peramal pada takut. Sekarang lanjut ke tajwidnya ya. Tadi kan sedikit kisah. Kalau nggak pengen disebut nyamuk, maka jadilah santri atau kiai, pelajar atau pengajar. Dimanapun, walaupun pesantren libur tetap ngaji, ya kan? Pesantren libur, suruh pulang, ya di rumah tetap ngaji. Innallaha, non bertasdid harus dibaca dengung, namanya guna. Siapa yang sudah bisa mengurai tajwid? Ayo, siapa? Berarti kalau nggak bisa semuanya, harus tolabul ilmi lagi. Contohnya begini. Innallaha, non bertasdid, namanya gunah musyaddadah, dibaca dengung yang lama. Allaha, lam jalalah didahului fathah, dibaca tebal, namanya tafkhim. Pada lafaz Allah ada panjangnya, namanya mato bi'i, panjangnya 2 harokat. La mato bi'i. Yi, apa namanya? Yi, panjangnya 5 itu, apa namanya? Ada mad bertemu hamzah di lain kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Nanti kalau kalian berangkat terus, ngajinya terus berangkat, akan diajarin seperti itu. Ya, memang kemarin di Yambua kita belum selesaikan tajwidnya. Jilid 7 itu. Kemarin baru jilid 5. 6-nya belum, 7-nya belum. Nanti kita selang-seling ada pelajaran tajwidnya. Beli jilid 7 ya nanti ya. Nah, semua beli jilid 7. Jilid 7 Yambua. Nah, kita akan mengupas satu persatu pelajaran tajwid dan contohnya. Demikian pengajian kita hari ini. Nah, besok bawa buku tajwid ya, jilid 7. Yang sudah punya ya tinggal bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.